Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fitriani dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan NIM saya yakni 12210623166. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mid semester dari dosen pengampu saya yakni Bapak Hendra Riofita MM. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pasar, permintaan, dan penawaran. Pengertian pasar, permintaan, dan penawaran. Yang pertama adalah pasar. Dalam perekonomian yang modern saat ini, pasar bisa saja abstrak, yang artinya penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka secara langsung, namun akan tetap bisa melakukan transaksi. Dan pasar juga bisa diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, sehingga terjadinya sebuah transaksi. Dari transaksi tersebut, muncullah permintaan yang dalam hal ini dibutuhkan oleh konsumen, dan penawaran oleh produsen. Hal ini terlihat nyata atau konkret. Proses ini dapat membuat perekonomian berkembang, karena produsen dan konsumen masing-masing telah memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua yaitu permintaan. Teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembelian suatu barang atau komoditas, serta menerangkan hubungan antara jumlah yang diminta, harga, dan pembentukan kurva permintaan. Menurut Raharja dan Manurung, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan barang, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, sejumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, distribusi pendapatan, dan yang terakhir adalah usaha. Yang ketiga adalah penawaran. Teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan komoditas yang akan dijual. Pada umumnya, semakin tinggi harga suatu komoditas, semakin banyak jumlah komoditas tersebut akan ditawarkan oleh penjual. Menurut Raharja dan Manurung, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran barang itu tersendiri, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, jumlah penjual, tujuan perusahaan, kebijakan pemerintah. Selanjutnya, yaitu hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Dalam ekonomi, terdapat permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas. Setiap transaksi perdagangan pasti akan ada permintaan, penawaran, harga, dan kualitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini, permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli, sedangkan penjual adalah sebagai penawar. Ketika transaksi antara pembeli dan penjual terjadi, maka keduanya akan sepakat hingga terjadilah transaksi pada harga tertentu, hasil dari proses tawar-menawar. Yang selanjutnya ini merupakan contoh kegiatan dari transaksi secara langsung dan kegiatan transaksi secara tidak langsung atau dari pasar online. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa permintaan adalah makin rendahnya harga suatu komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang akan diminta. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu komoditas, maka akan semakin sedikit jumlah komoditas yang akan diminta. Sedangkan, penawaran yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Begitupun sebaliknya,
Semakin rendah suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Dan pasar adalah sebagai tempat terjadinya kegiatan permintaan dan penawaran, baik itu pasar secara langsung ataupun pasar online. Nah, itu tadi merupakan pembahasan saya mengenai hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.